Oke. Jadi ini adalah pertemuan ke-8 ya. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat dokumen elektronik. Dokumen ini nanti eh, bisa digunakan untuk perangkat pembelajaran, ya, kemudian LKPD, ya, atau bisa juga untuk pedoman penggunaan media yang Anda kembangkan, ya, yang sudah dikembangkan itu, sehingga nanti bisa berguna, ya. Nah, eh, salah satu yang digunakan untuk membuat dokumen itu adalah Tipora, ya. Saya mulai dari Tipora itu adalah tag editor sama dengan Notepad, ya, atau Microsoft Word. Tetapi dia memiliki kelebihan, yaitu bisa digunakan untuk membuat namanya file eh, electronic publishing, ya, yaitu eh, semacam PDF tapi dengan kelebihan dia lebih eh, bisa apa namanya, responsif, ya. Artinya begini, ketika dia dibuka di sebuah laptop atau komputer, tulisannya itu cukup, bukan apa namanya, tapi memadai. Ketika dibuka di tablet yang lebih kecil, ya, itu juga masih memadai. Begitu juga dibuka di eh, HP yang ukuran layarnya lebih kecil, dia juga akan menyesuaikan, ya. Jadi fontnya itu tetap sama, ya, sehingga keterbacaannya itu eh, tetap, ya. Berbeda dengan PDF. Ketika PDF itu dibuka di laptop, ya, dia cukup nyaman untuk dibaca. Tapi ketika di tablet, kita harus sering-sering apa namanya, mencubit, ya, zoom, ya, menzoom, ya, menzoom. Apalagi kalau dilihat di HP, itu akan sering-sering zoom, ya. Nah, ini eh Tipora itu ini sudah tampilan yang, bentar, saya share. Ya, Tiporanya adalah seperti ini, ya. Ya, ini Tipora. Eh, tetapi Tipora ini tidak cukup. Jadi untuk mengkonversi nanti mengekspor, ya, itu harus ada program tambahan, yaitu namanya Pandok. Ya. Pandok ini kalau Anda cari tadi ada di eh, pandok.org, ya. Nah, pandok.org itu adalah alamat eh, layanan dari Pandok. Nah, Pandok ini, ya, kalau kita baca dari Pandok.org, nah, seperti ini, ya. Nah, Anda lihat yang ini, open image in new tab, ya. Nah, Anda bisa bayangkan, ini adalah sebuah alat
pengkonversi ya. Ternyata kalau Anda tahu ya, di dunia komputer itu jenis file itu bukan hanya Microsoft Word, bukan hanya teks, bukan hanya MP3, bukan hanya MP4 ya. Banyak ya. Nah ini BitLatex, ini biasanya untuk referensi atau daftar pustaka ya. Common Mark, Docbook, DOCX ini salah satunya ya. Nah, yang kita butuhkan adalah nanti EPUB ini. Jadi EPUB bisa di banyak ini. Jadi ini berlaku bolak-balik kiri ke kanan. HTML aja ada HTML4, ada HTML5 ya. Banyak sekali. Ada LaTeX. Jadi nanti kalau Anda menguasai Tipora, Anda bisa membuat file Microsoft Word dari istilahnya Markdown. Ini Markdown. Markdown. Jadi bisa bolak-balik. Jadi ini kita butuh namanya Pandok untuk melakukan konversi. Ya, yang berikutnya adalah gimana cara membuat dokumen Markdown ya. Jadi pertama supaya kita tidak atau punya identitas ya, tuliskan di sini apa namanya title, judul, samaan kuadrat. Autor ini adalah nama, sesuaikan dengan penugasan dari kelompok Anda ya. Kemudian date-nya adalah hari ini, April ya, April 16 2025. Ya. Kalau ini kita simpan, maka ini akan menyesuaikan dengan nama ini ya. Save as, persamaan kuadrat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam sebuah struktur file, dokumen ya, itu dikenal dengan heading 1, heading 2 ya. Untuk contohnya adalah bab gitu ya. Bab itu adalah heading 1, kemudian misalkan pendahuluan itu heading 1. 1.1 itu adalah heading 2. Ya. Misalkan ini saya mulai dengan nama bab ya, persamaan. Kemudian di sini ada definisi. Jadi kita cukup menggunakan tanda pagar. Ya, tanda heading 1, ini kalau saya klik ya, ini ada semua ya. Nah, ini tanda pagar 1, ini tanda pagar 2 ya, definisi ya. Definisi persamaan kuadrat. Oke, karena kita tidak sedang apa namanya menyusun ini, maka saya minta tolong untuk AI untuk membuatkan materinya ya. Kita bisa menggunakan ChatGPT atau yang lain ya. Saya minta definisi, atau saya copy aja dari sini ya. Definisi persamaan kuadrat. Ya. Panjang sekali. Ya, saya copy, kemudian saya paste di sini ya. Definisi, penjelasan, kemudian contoh ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang belum jalan ya, tapi karena ini menggunakan, jadi ini beda ya, preference,
Kemudian kita cek apakah sudah inline mark, tetapi dia menggunakan dolar. Sementara itu menggunakan kurung siku ya, nggak masalah ya. Maka kita rubah satu persatu. Ini tidak ada perubahan, jadi ini kita rubah. Oh ya, karena ini di tengah, berarti kita pakai dolar 2, bentar. Dolarnya 2. Atau kalau Anda males ngetik, di sini ada tulisan paragraf mat block. Ya. Maka kita paste di sini. Dia akan menuliskan di sini. Ya. Coba Anda perhatikan, tulisannya itu kan bagus gitu ya, matematik ya. Jadi khas matematika banget gitu ya. Kemudian kalau Anda mau rajin ya satu persatu, ini bisa dipakai dolar 1 ya. Nah kayak gini ya. Jadi A bilangan real itu ya seperti ini ya. Kemudian ini adalah apa artinya kira-kira ini? NAQ. Ada yang tahu kira-kira? EQ itu adalah equal. Berarti kalau NAQ gimana? Tentu lawannya ya. A tidak sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi A tidak sama dengan 0. Kemudian eh, ini sama ya. Jadi ini huruf tebal ya, kita ganti dengan dolar. Atau tadi ketika minta, Anda pastikan definisi persamaan kuadrat, kemudian minta dalam atau menggunakan bahasa Markdown gitu ya, supaya tidak salah gitu ya. Kemudian yang ini adalah dolar lagi, maka hasilnya adalah ya tidak pangkat ya, harus begini ya. Oke. I kuadrat adalah suku kuadrat, BX ini adalah suku linier ya. Kemudian ini juga ya BX, dan yang C adalah konstanta. Ya, seperti ini contohnya. Ada pertanyaan dulu? Ini harus ya telaten, kalau telaten diinikan sendiri ya. Ya, ya sama dengan 0 bentuknya, jadi persamaan linear. Jadi kenapa ada persyaratan A tidak boleh sama dengan 0? Yang di depannya I kuadrat. Kenapa tidak boleh A sama dengan 0? Ada yang tahu kenapa? Ya, kalau A-nya sama dengan 0 berarti nggak ada yang kuadratnya ya. Maka dia menjadi persamaan linear biasa. Ya. Ini kalau Pak bisa juga Anda ganti langsung ya. Ya. Ini contoh. Sebaliknya kalau B-nya sama dengan 0 boleh atau tidak? Kalau tadi A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, AX kuadrat, BX plus C, hanya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 berarti tidak persamaan kuadrat. Kalau B-nya yang sama dengan 0, boleh tidak? Hmm?
Kenapa boleh? Ya, karena persyaratannya pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya adalah 2. Kalau B-nya sama dengan 0, masih ada nggak pangkat tertingginya? Ada di X-nya itu ya. Jadi boleh. Bahkan I kuadrat saja tanpa BX, tanpa konstan juga bisa ya. Nah ini ada yang mau ditanyakan dulu dari ini? Oke. Eh, saya minta sekarang gambar ya. Gambarkan grafik. Oh, ini persamaan ya, bukan grafik ya, bukan fungsi ya. Bentar. Hmm. Nah, bahas yang lain aja yang ini intinya adalah bagaimana me, apa, menampilkan gambar ya. Gambarkan segitiga ABC sederhana dengan warna solid biru transparan ya. Format file. Oke, oke. Saya minta gambar segitiga sederhana. Oh, saya harus login ternyata. Oh, nggak bisa. Ya, saya minta gambar ini. Ya. Intinya begini ya. Jadi nanti untuk menampilkan gambar, Anda cari di sini image ya, yang ini, format image atau control shift T ya, image. Jadi Anda bisa mengambil atau menyisipkan dari laman web atau saya ambilkan dari Wikipedia ya, wikipedia.org. Nah, saya mencari eh, gambar segi empat lah ya, ABCD. Oh. Hmm.
Oh, convert. Oh, sudah jadi, sudah jadi. Nah, ini kita unduh ya, save image as, saya diletakkan di folder download. Nah, maka ini bisa kita buka sekarang, download, segitiga, select. Nah, ini hasilnya. Jadi kita bisa menampilkan gambar ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyisipkan video ya, video. Jadi akan dari YouTube ya, ambil dari Pak Karti ya, tentang videonya tentang, oh bukan, ini Pak ininya, terus oke, saya ngambil yang ini ya, satu. Selamat mulai ya. Jadi ini adalah oke. Kemudian saya eh, ini satu foto. Bisa ke bawah. Oke. Sekarang saya insert nah ini eh, yang ini ya. Jadi frame, jadi videonya adalah eh, channel, ordernya, ID videonya ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau link ini bisa langsung tampil ya. Jadi kalau ditambahkan keterangan di sini, link video gitu. Nanti munculnya tulisan link video, tapi ketika diklik dia akan mengarahkan ke sini.
Nah, link video. Ini kalau saya klik, dia akan menjalankan langsung, tetapi eh, apa ya, dibawa ke sini, dibawa ke YouTube-nya. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang ini, oh sebentar, ini tadi harus tidak lagi embed ya. Nah, ini kita edit, jadi tidak lagi perlu embed, langsung watch. Nah, ya. Maka link video ini kalau kita klik, ya langsung menjalankan ya. Jadi kita mulai ya. Ya, oke. Jelas ya? Nah, eh, ini beda dua ya. Ini link ya, hyperlink namanya. Ini adalah eh, apa? Menampilkan ya. Jadi bisa jalan di. Tapi kalau di convert jadi atau diekspor jadi PDF tentu saja nggak bisa nanti ya. Ini dalam bentuk ini. Nah, yang berikutnya adalah dia bisa juga membuat namanya. Oh ya, satu lagi belum ini ya. Jadi ini persamaan-persamaan tadi yang ada dua, yang ini namanya inline, ya. Nah, ini kalau begini ya, kalau $1 ini inline ya, tapi kalau yang di tengah kayak gini ini namanya block. Jadi kalau inline pakai yang ini, eh, format inline mat ya. Jadi kalau Anda nggak mau nuliskan dua tanda dolar gitu ya, ya ini inline mat. Ah, not equal ya, not equal gitu ya, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa belajar juga ya bahwa eh, kita dulu atau di SMA sering menggunakan istilah pi ya. Pi yang dituliskan di buku sekolah itu apa? PI atau PHI? PHI ya, coba Anda perhatikan. Apakah seperti ini yang dimaksud? Bukan ya. Jadi itu salah satu kelemahan di sekolah. Jadi yang dimaksud adalah pi yang ini. Yang kayak gini ya. Tetapi penulisannya PHI. Nah, itu salah ya. Oke, sekarang saya jelaskan yang ini ya. Jadi yang eh, namanya paragraf madblock. Kalau tadi inline, ini madblock. Madblock itu misalkan begini. Persamaan ya langsung ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kalau dia pindah ke baris berikutnya adalah difaktorkan x berapa? Pas 3 x plus 2 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan seperti ini ya. Pertanyaannya kan ini kok nggak lurus ya antara sama dengannya gitu kan, kurang bagus gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan yang namanya lingkungan begin align namanya. Align itu apa? Meluruskan ya. Alignment gitu ya. Nah, kalau ada align, begin, harusnya ada end. Nah, ini lurus sekarang. Ini kan beda ya dengan yang tadi. Oke, lanjut ke fitur yang lain ya. Fitur yang lain itu, terus saya kasih gambar lah di sini biar ada apa? Yes. Jadi tadi itu masuk menyisipkan video ini ya, kemudian yang ini menyisipkan video online ya. Nah, apa gunanya pagar ini kalau menurut Anda kira-kira?
Pagar yang ini apa gunanya? Ya, tentu saja agar formatnya langsung berbeda ya. Tetapi sebenarnya dengan menunjukkan pagar ini kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Ya, ada paragraf, ada di sini pilihan namanya table of content. Apa artinya? Daftar isi, bukan tabel isi ya. Jadi table of content atau dikenal sebagai TOC, table of content itu adalah daftar isi. Nah, ini langsung ya, ada di sini. Ini kalau di convert di ekspor menjadi menjadi Microsoft Word ya, Microsoft Word seperti ini. Ya, seperti ini sudah langsung jadi ya. Saya buka. Oh, sudah. Kok tidak mau dibuka? Ini sepertinya kepenuhan. Free, there is sufficient memory. Nah, saya cek. Enggak. Ya. Tapi intinya bisa dikonvert jadi uh, Microsoft Word. Nah, kalau ada bisa ditampilkan, harusnya ini ada daftar isinya juga di Microsoft Word. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membuat flowchart atau baganalir. Dalam kurung flowchart. Ya. Ini sebenarnya cara menulis Markdown ini sudah kulino kita pakai ya. Jadi kalau Anda menuliskan pesan di WA untuk menebalkan itu kan pakai apa? Tebal ya. Kemudian miring, hampir mirip lah kalaupun nggak sama ya. Nah, ini sebenarnya Markdown gitu. Nah, untuk menggambarkan bagan alir ya, buat bagan alir eh, tahapan pengembangan 4D ya. 4D itu maksudnya define, design, development, apa satu lagi? Disseminate ya. Menggunakan eh, Markdown namanya paket Mermaid ya, Mermaid di Fora. Tidak harus persis ya kalau Anda mau bikin. Ya, ini kayaknya harus ada perbaikan ya. Jadi ini kalau Anda klik di sini cari namanya kode ya, kode Ventus ini ya. Nah, select language-nya adalah Mermaid ya. Mermaid, kemudian nanti Anda uh, panjang banget ini. Nah, ini harusnya berapa? Berapa?
Saya minta yang sederhana aja ya. Ah, buat badan alir sederhana. Makan graf ya, PD. Nah, ini paling sederhana ya. Oh, yang ini. Nah, ya, seperti ini ya. Kita bisa bikin apa namanya? Kenapa banyak banget kan cuman oh ini bukan bukan kodi ini ya. Ini banyak ya. Intinya kayak gini. Jadi ini intinya kalau matematika itu variabel itu tidak boleh sama ya. Kalau ini sudah dinamakan A, maka ini tidak boleh dinamakan A ya. Ini B, ya boleh misalkan X, Y, Z boleh ya, asalkan berbeda ya. Apa ini TD? TD ini singkatan dari top to down ya. Berarti apa? Dari atas ke bawah. Gimana kalau mau dicoba menjadi kiri, left to right. Begitu ya. Dari kiri ke kanan. Panjangan ini makanya kecil-kecil ya. Tujuan aja ya. Nah, gini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya membuat GAN, tahu GAN chart, pernah dengar? Timeline. Buat GAN chart, pengembangan, apa namanya, 4D tadi ya, 4D, tahapan pengembangan, ya, tahunnya ditentukan ya, bulan Januari sampai Juni 2025. Ya, ya, sudah, saya copy. Kembali ini kita buat format, kemudian paragraf ya, kode, kemudian ini pilih Mermaid, kemudian ini di copy ya, Mermaidnya cukup sudah, tidak perlu dituliskan lagi. Nah seperti ini, pernah lihat kan ya? Ya ini Gantt. Nah ini garis merah ini garis hari ini ya. Jadi ini berarti April pas 15 di tengah-tengah ya. Kalau besok dia akan pindah ke sebelah kanannya. Jadi kita tahu define, design, develop, develop. Nah, kalau yang ini berarti dan ini sudah selesai ya. Ini hari pertama, bukan hari pertama, apa namanya? Dia define pertama, mulainya tanggal 1 bulan 1 2025 selama 10 hari, ya 10 day ya. Kemudian ini after ini berarti analisis siswa setelah analisis awal selesai. Makanya gambarnya kan terpisah ini ya. Jadi analisis awal dilanjutkan analisis siswa, analisis tugas ya. Semuanya after ya. Kenapa? Dia tidak ada yang nah, format tanggalnya kenapa harus tahun dulu? Karena kita menentukannya begini ya. Kalau Anda rubah ya DD ya, date maksudnya ya, M-nya month,
Y-nya year, formatnya. Ini kalau Y-nya ditulis 2 bisa juga ya. Maka dia 25. Bukan 2025 tapi 25 saja. Ini bayangkan kalau gambar ini di Microsoft Word, saya yakin 1 jam 2 jam nggak selesai. Ini dengan cukup dengan begini selesai ya. Nah, ada lagi yang pengen diketahui? Cukup ya? Sudah ada gambar, sudah selesai. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang kelewatan ya. Oke. Nah, sekarang kita ekspor menjadi file elektronik publishing ya. Sama namanya ekstensinya EPUB ya. Nah, sudah selesai, sangat cepat. Tapi saya ceritakan kepada Anda, ini zaman sekarang sudah enak gitu ya. Ini kalau di zaman saya dulu bikin EPUB itu sulit. Anda saya bongkar ya. Jadi ini sebenarnya adalah banyak file yang ada di sini. Jadi bukan hanya satu file. Buktinya ini, saya pakai buka, dia pakai WinRAR ya. Jangan itu ya, tetapi bukan. Jadi saya aktifkan dulu WinRAR-nya. WinRAR. Nah, WinRAR-nya saya open. Kemudian eh, wah, saya buka di apa tadi? Dokumen ya, KIP. Nah, ini sudah download ini ya, naik satu, kemudian dokumen, kemudian apa tadi judulnya persamaan, persamaan kuadrat, markdown. Nah, yang ini, yang EPUB ya, yang ini EPUB. Ekstrak ya, jadi saya ekstrak, saya bongkar ya, bukan dimampatkan, tetapi saya bongkar. Ada di folder persamaan kuadrat, jadi nanti akan membuat folder di situ. Coba Anda perhatikan foldernya mana sekarang? Ada di mana? Ah, ini bawah ya. Jadi ini tadi ketika saya bongkar ya menjadi folder ini. Nah, Anda perhatikan ini. Ada berapa? Ada 2 folder, ada 1 file. Isinya ada 1, 2, 3 ini. Ini ribet ya. Ini gambarnya tadi ya. Kemudian ada stylenya. Style ini adalah CSS namanya ya, untuk menentukan gambar, dan ada teksnya. Nah ini chapter 1, chapter 2, title page-nya ya. Ini dulu kalau bikin ribet ya, ribet banget. Nah sekarang, sekarang gimana caranya membaca? Jadi kita buat yang namanya atau membacanya menggunakan online ya, supaya kita tidak perlu menginstal ya. EPUB Reader online ya. Boleh pakai. Nah ini like. Ini karena ini kemarin sudah dicoba ya, tetapi dia tidak bisa merender persamaan. Jadi yang bisa merender ini like web app ya. Apa itu? Like itu ringan ya. Oke. Jadi pilih filenya, entar, just itu. Nah ini ya, itu file, KIP dokumen, persamaan kuadrat ya. Nah, kemudian sedang jalan ya. Sudah, sudah. Oh, oh, agak lama ya. Jadi nanti eh, atau mumpung masih ada waktu ya. Jadi ini saya convert juga menjadi file PDF ya. Jadi ya sama PDF.
Nah, masih in progress, sudah selesai ya. Nah, nah, sekarang kita buka ini di PDF-nya tadi dibuka di open with-nya di Google ya. Oh, beda di tempat lain ternyata. Iya. Oh, Pak ya. Jadi bedanya begini. Kalau ini ya, layarnya saya kecilkan, misalkan begini ya, seperti ini. Tampilannya bagaimana? Mengecil kan ya. Jadi dia harus kalau kita apa tidak cukup ini ya dibesarkan ya sampai jelas gitu ya. Kalau EPUB reader ini kenapa lama sekali ya? Atau saya pakai ini dulu, ini aja ya. Jadi like web fase, kemudian choose, oh download ini dokumen, kuadrat, oke, sambil menunggu di loading itu ya. Nah, yang berikutnya kita butuh eh, converter ya untuk membuat flipbook. Jadi PDF itu flipbook. Kita gunakan yang namanya HTML flip HTML5 ya. Yang ini ya. IA for free. Aduh, nah, kan kemarin nggak perlu. Oh, di sini ya, mungkin sudah HTML5 flip. Nah, oke, sama ya. Nah, ini novel ya, pakai novel aja. Oke, continue. Ya. Jadi ini bisa di-upload, bisa dari Google Drive atau bisa dari yang lain. Saya upload dari PDF tadi dokumen persamaan kuadrat PDF-nya. Nah, ini open, preparing, tunggu sampai 100%. Convert successfully, dia akan menghasilkan sebuah file terdiri dari ini. Apa bedanya flipbook itu sebenarnya ini ya. Jadi ketika uh, ini halaman berikutnya ya, ini bisa kayak gini loh. Apa namanya? Kayak buku ya. Nah, gini. Oh, ini sudah selesai. Cuma 5 halaman. Nah, jelas ya. Nah, kalau sudah, Anda share yang ini nanti ya. Jadi share, uh, atau Anda coba saya ini, Anda silakan Anda buka dari tempat Anda ya. Saya nah, tampilkan di sini aja. Copy, ya, bisa nggak?
Oh, kecil ya. Bisa scan di sini. Ini scan. Jadi untuk membuktikan, silakan di scan. Nah, scan, buka di browser. Jadi ya, nah ini ya, eh, sama ya. Jadi nanti kalau sudah jadi, tapi jangan 5 halaman ya. Ini contoh ya. Kalau sudah jadi ini. Nah, kita cek yang online IPAP ini kenapa nggak bisa-bisa ini. Hah? Ah, ya ya. Nah, ini yang saya maksud dengan ini ya. Kalau misalkan ini tulisannya ya. Tulisannya kan sampai segini ya. Kalau ininya saya perkecil segini misalkan ya. Ini jadi begini ya. Kalau saya perkecil lagi, ini mungkin akan turun ya, turun ke bawah. Eh, saya perkecil segini ya. Nah, ini kan tulisannya apa? Persamaan kode adalah suatu persamaan yang berbentuk umum ya. Berbentuk umumnya pindah ke bawah. Saya salah Nah, berbentuk umumnya kan ke sini ya. Saya geser segini. Apa itu? Berbentuk umumnya masih ya. Kemudian saya kecilkan lagi segini ya. Nah, berbentuk umumnya masih segitu. Kemudian saya geser lagi sebesar ini. Nah, berbentuk umumnya sudah turun ya. Saya turunkan lagi. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Fontnya gimana ukuran fontnya? Tetap ya. Yang berubah ini. Ini makanya dikenal sebagai responsif. Ini jawaban terhadap PDF yang harus di zoom tadi ya. Jadi Anda harus bisa membuat seperti ini juga ya, biar biar nanti materi itu bisa, toh ini bisa di online kan tadi ya. Jadi ini seperti ini ya. Cukup? Ada pertanyaan dulu? Belum, saya nggak bisa mendampingi sampai akhir ya. Stop share dulu.